pinginnya kalau memang Pak Faisal terbuka gitu ya, di makam dipindahkannya bersama. Selamat siang semuanya, saya Kak Ros hari ini cerah ceria di pojokan untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Seperti biasa hari ini saya akan menghibur Anda mendatangkan beberapa bintang tamu untuk berbincang dengan mereka sekaligus juga mengklarifikasi beberapa berita yang ada di luar sana. Tapi kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa ini yang paling hot sekali yang baru terjadi beberapa jam yang lalu, yaitu akhirnya di hari ini hari Kamis tanggal berapa sih sekarang 17 ya. 17 Februari ini sudah resmi diputus gugatan perceraiannya Dena terhadap Ijong sudah diputuskan dikabulkan. Jadi mereka sudah resmi bercerai gitu ya. Hari ini yang kita lihat di pengadilan agama yang datang itu adalah Dena dan dari pihak Ijong datang pamannya Om Ben gitu ya. Tapi Ijong sendiri tidak hadir, alasannya adalah karena sedang syuting gitu. Dan pada saat selesai persidangan Dena tadi juga sempat memberikan statementnya di hadapan rekan-rekan media. Jadi hasilnya selain dikabulkan gugatan cerai, hak asuh anak ini juga jatuh ke tangan Dena. Plus juga kewajiban untuk membayar biaya untuk anak-anak gitu ya, 30 juta per bulan yang harus dibayar oleh Ijong. Apakah pihak Ijong menerima itu semua? Apakah Om Ben tidak keberatan? Oh tentu ada keberatan dan bahkan ada rencana untuk banding. Coba kita lihat dulu statementnya Dena seperti apa berikut ini. Saya ucapkan atas keputusan hasil sidang cerai saya hari ini. Hasilnya sudah yang terbaik atas gugatan cerai saya. Ya. Walau prosesnya memang cukup melelahkan sampai 6 bulan lamanya. Setelah ini, saya akan fokus ke depannya untuk membesarkan ketiga anak kami, karena masa depan mereka memang yang utama untuk saya. Dan juga agar mamaku biar sehat dan panjang umur menemani aku untuk ngurusin cucu-cucunya. Saya juga mendoakan Ijong semoga mendapatkan pasangan yang lebih baik, yang nantinya akan menjadi mama sambung anak-anak nantinya. Itu tuh statement dari Dena ya, ada harapan juga buat ibunya dan buat Dena juga, buat anak-anak dan juga buat Ijong gitu ya. Nah sementara dari pihak Ijong sendiri seperti apa nih kalau kita lihat dari story-nya Om Ben. Masih ada keberatan tampaknya dari pihak keluarganya Om Ben gitu ya. Kenapa? Ini berkaitan dengan gugatan hak asuh anak. Jadi pada saat Dena mengajukan gugatan cerai, dia tidak memasukkan secara spesifik mengenai gugatan anak begitu ya. Tapi kemudian setelah sidang berlangsung di tengah-tengah pihak Jonathan baru memasukkan juga keinginan untuk mendapatkan hak asuh begitu. Tapi hasil putusan sidang hari ini hak asuh itu jatuh ke tangan Dena karena itu pihak Ijong yang pada hari ini diwakili Om Ben mengatakan nggak fair. Coba kita lihat ada story-nya. Nggak ada story-nya. Mana? Pokoknya sorry bilang nggak fair kan nggak ngajuin gugatan anak kok bisa dapat hak asuh anak begitu ya. Statement Om Ben seperti apa? Kita lihat yang berikut. Ya kan, 30 juta kayaknya terlalu besar itu menurut saya. Karena kan si Jonathan itu juga belum ada pekerjaan tetap yang menghasilkan bulanan. Jadi mungkin tadi saya makanya telepon dulu mau ngadapi kalian, saya mau tanya Jonathan dulu, ini banding nggak? Ternyata dia sudah kabarin ke Pak Bangun bahwa kita banding. Cuman ya infonya kalau saya sih mau menekankan setelah hari ini jangan lagi Dena pakai nama Frizi, ya kan sudah diputuskan. Termasuk dimanapun jangan pakai nama Frizi, karena itu akan mengganggu banyak masalah gitu loh. Jadi nanti semacam kayak membayang-bayangi. Apa yang dimaksud Om Ben dengan jangan pakai nama Frizi? Kita kalau ngecek Instagramnya Dena ya, nama akunnya memang Dena Frizi dan sudah centang biru. Dan kalau kita cek akun-akun Instagramnya sudah centang biru itu nggak boleh ganti nama akun. Nah terus gimana dong kalau nggak boleh kasih nama Frizi? Apakah dia harus bikin akun baru? Nanti aja kita lihat seperti apa ya. Dan tadi keberatannya Om Ben ini nggak ngajuin hak asuh anak, kenapa bisa dapat hak asuh anak? Begitu ya, tapi kalau menurut undang-undang kan sebenarnya anak-anak di bawah usia 12 tahun memang ya itu akan diasuh oleh ibunya. Bukan berarti bapaknya nggak bisa ketemu, tapi sebenarnya ya istilahnya kan ya masih ada secara lebih banyak waktunya bersama ibunya gitu. Ya kita lihat aja ke depan apakah ada lagi kisahnya nanti. Tapi kita pernah wawancara di tahun 2016 ya. 2016 pasangan ini masih mesra begitu ya. Ijong kita tanya apa sih yang membuat Ijong itu sayang sama Dena. Dena juga sebaliknya. Pada saat itu
ya. Yang mereka katakan adalah seperti ini. Terus kayaknya untuk masa tua emang aku cocoknya sama tipe seperti Dena gitu. Seperti dia yang lebih seperti keibuan. Gemong, lebih keibuan. Terus sekarang semenjak punya anak 2, ya kan, kembar, aku ngelihat ternyata dia emang cocok banget jadi ibu dari anak-anak aku. Karena itu kamu berniat untuk bikin anak kembar lagi ya? Satu aja cukup. Satu aja cukup, benar? Benar. Kalau Dena nonton, kamu ngomong apa buat Dena? Ucapan terima kasih. Nonton sih kayaknya. Bilang apa? Apa? Bilang apa? Bilang apa ya? Ipin. Iya. Oh, panggilannya Panggil Ipin. Ipin. Oh, Ipin sama Ipin. Loh, Hai Ipin, tepuk tangan dong buat Dena. lagi hamil. Lagi hamil. Buat kamu akhirnya mau dipersunting sama Ijong. Dia baik banget ya, terus sama keluarga aku juga luar biasa, terus dan ternyata dia ayah yang baik dan juga suami yang baik. Dua-duanya saling memuji sebagai ini keibuan, ini ayah yang baik. Mudah-mudahan walaupun sudah tidak menjadi pasangan, tapi mereka tetap bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Komentar netizen coba kita baca. Bunyinya adalah sangat disesalkan ya, semoga masing-masing menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk mengarungi kehidupan ke depan. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, bunyinya adalah, habisinlah Bang Ben, tapi dengan jalur hukum, habisinlah. Kompor ya. Oke lanjut, berikutnya ada lagi, alhamdulillah semoga kedepannya lebih baik lagi, begitu ya, ya begitu. Nah sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah wedding organizer yang mempersiapkan nanti pernikahannya Vena Melinda dan Ferry Irawan ya. Tapi kita pengen lihat seperti apa sih persiapannya. Benar nggak ini sempat terjadi ada ketegangan gitu. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Elma Tiana, artis berusia 47 tahun ini membangun bisnis event organizer bernama Madina bersama sahabatnya Dian Komalasari sejak 2015. Perempuan yang mengenal Ferry Irawan sejak 1994 ini menjadi mak comblang hubungan Ferry dan Vena Melinda. Elma juga membantu pre-wedding mereka di Bali, lamaran pada 9 Februari kemarin, dan pernikahan yang akan digelar 7 Maret mendatang di Bali, di mana biayanya dikabarkan mencapai 1 miliar. Kakak Sony Septian ini dikabarkan mengundurkan diri sebagai wedding organizer Ferry Irawan dan Vena Melinda. 3 hari lalu, Elma memposting quotes tentang mengingatkan sahabat yang berbuat salah dan tentang orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Benarkah ada masalah antara Elma Tiana dan Diana Komalasari sebagai WO dengan Ferry Irawan dan Vena Melinda? Dan benarkah postingan Elma sengaja menyindir Ferry dan Vena? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Elma Tiana dan Dian Komalasari. Ini adalah dua sahabat yang punya WO ya, IO juga gitu ya, mengurusi pernikahannya Ferry sama Vena. Besok nih tanggal 7 dan pertunangan yang kemarin juga ya. Lamaran. Oh, lamarannya. Ini ada pertanyaan yang ada artikel kita mau nanya nih. Elma diisukan mundur dari WO Ferry dan Vena. Nah, itu ada artikelnya Bu ya? Ya, ada kan? Mana sih? Sebenarnya sih dari hasil pembicaraan kita sama Ferry itu sebenarnya bukan kita yang mundur. Jadi memang dari Ferry-nya ya yang menghubungi kita untuk maksudnya kita tetap acara berjalan cuma di Bali aja. Oke. Tapi tanpa WO gitu. Oh, jadi gimana? Karena mau dilaksanakan secara hikmat, hanya keluarga terdekat aja. Oh, keluarga terdekat aja yang di Bali itu. Jadi nggak sederhana lah dibikinnya. Sederhana gitu. Jadi banyak alasan juga sih. Maksudnya kita kan sudah mempersiapkan acara itu udah 100% dari Untuk di Jakarta ya? Udah di Jakarta maupun di mana? Di lamaran Jadi di Jakarta ini Mbak Ven, setelah lamaran ini rangkaian selanjutnya adalah
ada pengajian, ada siraman, terus kembali setelah kembali ke Jakarta Ada resepsi melaksanakan ngunduh mantu. Unduh mantu. Ngunduh mantu itu di dalamnya ada acara upacara adat dan resepsi ya. Ya, Karena mengundang beberapa kerabat yang tidak bisa datang ke Jakarta. oke. Dan juga teman-teman Mbak Vena, Mas Ferry kan banyak juga di Jakarta. Jakarta, oke. Jadi, Jadi kami memfasilitasi ini teman-teman. Jadi nanti dibagi. Jadi yang di Bali yang pada saat apa istilahnya hijabnya itu tidak pakai WO-nya Tidak, Madinah. dia mau jalan sendiri. Tapi sendiri. karena kita berunding waktu itu kan, ini Omikron lagi tinggi-tinggi banget gitu kan. Terus acara kemarin juga banyak yang, maksudnya walaupun prokes tetap yang positif dipulangkan. Cuma dari keluarga saya juga sekarang udah banyak yang positif gitu. Ya, Jadi akhirnya kita anggap ya udah yang di Jakarta ini karena pertimbangan Omikron untuk tidak membuat acara di Jakarta. Jadi tidak dilaksanakan. Diselenggarakan. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi yang unduh mantu Semua itu rangkaian tidak jadi. Semua Semua rangkaian di Jakarta tidak enggak. ada. Jadi istilahnya apa ini namanya? Istilahnya ya apa ya? Apa tuh? Benarkah memang ada sempat terjadi ketegangan gitu sehingga menyebabkan ya acara yang di Bali ya udahlah nggak Ya, usah gini, pakai WO dan Kalau yang saya, Jakarta nggak menurut jadi saya dalam satu rangkaian acara itu pasti kita nggak pernah mendapatkan hasil yang harus perfect. Pasti akan ada kesalahan-kesalahan yang salah paham yang tentunya gitu pasti ada gitu kan. Cuma alhamdulillah kita sudah udah komunikasi, sudah ada ngobrol, udah ketemu titik temu. Gitu, ngobrol lah di by phone gitu. Ada titik temunya nggak? Ya akhirnya titik temunya ya udah kita menjalankan hanya yang ada di Bali aja gitu tanpa WO. Mereka sendiri. Mereka sendiri. tanpa Jadi WO. bukan kita yang mundur gitu. Oke, benarkah bahwa memang itu pemicunya adalah adanya ketidakpuasan pada saat acara lamaran kemarin? Nih kemarin sempat ada media yang mewawancarai ibunya Vena Melinda begitu ya, mengatakan ya sempatlah gitu agak ngebatin. Ini kok kayaknya WO-nya lebih memberi porsi lebih gitu untuk pihak laki-laki ya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Sebenarnya kalau dari pihak WO sendiri itu mempersiapkan apa aja sih? Kan tadinya rangkaiannya panjang nih. Iya. Gimana Mbak Dian? Ini kan kalau Mama Ayu lebih mempermasakan untuk yang di lamaran. Iya. Tentunya semua rangkaian, tentunya sebagai kami sebagai WO sebelum acara melakukan technical meeting. Iya. To Z-nya sudah disampaikan dari pihak WO, ada Mas Ferry juga, ada Mbak Vena juga. Karena kondisi pihak seperti keluarga ini juga kita yang melakukannya lain by gitu. Zoom. Oh. Dan ada juga dari keluarga Mas Ferry yang mewakili, keluarganya Mbak Vena ada yang mewakili. Oh, gitu. Jadi sudah kita sampaikan semua. Namun di sini mungkin ada miskomunikasi gitu. ada sedikit ya miskom mungkin yang belum disampaikan ke Mama Ayu. Tapi semua itu sudah clear. Oh sudah clear. Sudah Jadi clear, masalah kemarin sudah clear. Ya, sudah ada kami pertemuan sudah lagi komunikasi. Belum. Kita cuma hanya by telepon aja. By telepon. kepada Ferry. Pada Ferry. Dan Mama Ayu juga kita kan sudah. Oh ya, Mami Ayu juga pada saat menyampaikan kekecewaannya, kita sudah sampaikan juga baik-baik gitu kan. Maksudnya memang, klarifikasi dari pihak nah WO. sebenarnya WO ini hanya menjalankan rundown acara yang sudah final. Tapi tiba-tiba terjadi adanya keinginan dan setujuan itu kan mendadak gitu. Oh, ya. Jadi kita tetap menjalankan. Bukan ada maksud buruk ya memang. Iya, ya, tidak. memang Iya telah gitu. ya, Tapi kan? alhamdulillah sudah ngomong baik-baik dan dari kita juga sudah minta maaf kalau memang menjalankan tidak sesuai dengan keinginan Mami Ayu. Oke gitu ya. Ini kemarin juga sempat kita wawancara sama Vena dan Ferry begitu ya. Ini kan kalau sebagai sahabat kan kalau yang kita taunya ya kan kamu awal-awal bersemangat banget gitu loh Elma ya. Kan sebagai teman gitu kan begitu bersemangat. Ini kayaknya kalian juga tampaknya ikut bahagia juga. Ferry bisa Bangkit move kembali. on, menemukan cintanya yang baru begitu kan gitu ya. Ya nggak sih? Oke, kita Ya ini lanjut. saksi lah. Saya saksi dari semuanya. Kita tanya apa pendapatnya Ferry tentang peran Elma sebagai sahabat dalam memberikan dukungan dan juga mempersiapkan pernikahan mereka. Kita lihat yang berikut. Endorse. Alhamdulillah. Sampai detik ini masih banyak yang masuk ke baik itu DM terus apa. Boleh nggak kita ikutan partisipasi kayak gitu-gitu. Dan ini semua yang ngurus emang WO-nya Elma ya? Ya kita yang kadang-kadang ngurus ya. dari kita tapi kita kasih ke mereka supaya mereka koordinir gitu. Biasa, kalau mau lihat support Elma di pernikahan kalian ini seperti apa? Ya alhamdulillah ya. Tadi kita bilang maksudnya banyak lah yang support kita gitu. Memang sih dia kalau aku sama Emma memang dari tahun 90-an sebenarnya udah lama banget bersahabat gitu sama abang juga suaminya gitu kan. Jadi ya
Ya alhamdulillah sih banyak orang-orang yang support kita gitu. Nes. Ya tapi kan memang sebenarnya biasa ya kalau namanya orang mau menikah itu siapapun gitu ya. Siapapun, pasti. Kalau dalam pesta pernikahan tuh kan kadang ada ketegangan karena apalagi ini waktunya pendek ya kan. Persiapannya amat Sangat singkat paham gitu. ya Mbak Penny. Biasanya kan pihak WO itu biasanya selain mempersiapkan acara juga bertindak ya jadi kayak seperti yang harus mengontrol supaya tenang, supaya menyelesaikan banyak apa sih istilahnya kesalahpahaman, konflik dan lain sebagainya. Itu juga dialami nggak? Iya, pasti kita sih udah karena aku deketnya sama Ferry, otomatis aku banyak berhubungannya sama Ferry. Begitu juga Dian kadang-kadang suka langsung ke Vena juga ya. Itu lebih ke teknis ya. Oh, lebih teknis. Terus ya udah kita kalau aku gini, kalau aku ketemu sama Ferry sama aku ketemu kalau ada Vena beda. Mungkin aku bisa jitak-jitak dia, bisa bisa seru-seruan, tapi kalau mungkin ada Vena mungkin kita nggak bisa begitu gitu ya, karena memang harus menjaga lah hubungan mereka, takut bagaimana gitu. Jadi Terus? aku sih udah sampaikan semuanya ke Ferry yang apa menjadi unek-unek aku, apa yang menjadi inilah gitu. Akhirnya sudah diselesaikan baik-baik. Sudah diselesaikan baik-baik. Sebenarnya tapi apa sih yang membuat kamu Elma gitu? Dan kalau ngelihat kamu tuh begitu banyak support Ferry ya, ya kamu memang sudah berteman dekat. Tapi kan lihat Ferry sakit itu kamu sesudah dia menghadapi proses perjalanan kan kamu tuh kayaknya banyak sekali memberikan support, dukungan. Ada banyak project juga yang waktu itu katanya akhirnya ini bisa jalan lagi kayak gitu. Apa sih? Ada ini apa saksi sih dia gimana? sebenarnya? Apa mungkin Elma bisa ceritakan apa kamu begitu apa ya? Begitu apa ya punya ketulusan yang seperti itu gitu untuk Ferry. Kalau ngomong gitu kemana? Aku nggak tahu. Aku berteman sama Ferry lama, cuma baru dekat sama Ferry setelah dia cerai ya gitu. Gimana? Sebelum cerai lagi proses. Oh lagi proses cerai gitu. Aku melihat dia gimana susahnya ngelihat dia. Hati aku tergerak aja gitu. Maksudnya sebagai seorang teman yang pengen nolong Ferry gitu. Sampai aku sampaikan ke suami, ya aku punya teman kasihan banget. Cariin kerjaannya untuk Ferry gitu. Ya kalau aku sih memang tulus ya nggak sampai ya kita buat gimmick-gimmick yang lucu-lucu gitu kan untuk ngangkat Ferry lah gitu. Apa dasarnya sampai kamu tuh punya empati yang sedemikian besar ke Ferry? Karena kan aku pernah ngalamin juga dulu bagaimana suamiku juga terpuruk. Jadi suamiku pernah terpuruk dan aku ngerasain bagaimana kejiwaan laki-laki itu kalau terpuruk itu pasti dia nggak seperti perempuan. Kalau perempuan kan kuat gitu ya. Kalau laki-laki ini jadi nggak bisa keluar, malu, diomongin sana sini. Aku tuh pernah ngerasain di posisi seperti itu. Jadi alhamdulillah aku support suamiku sampai suamiku bangkit sampai suamiku bisa sukses seperti sekarang itu kan karena dukungan dari aku. Dan aku melihat Ferry itu seperti kenapa ke hatiku tergerak pengen seperti bantu dia ya gitu kan. Semua itu gerakan hati karena Allah gitu. Aku mendapatkan ridho ya udah dari suamiku ya, makanya aku ajak Ferry, ayo Fer kesini ada ini, Fer ada ini gitu kan. Sampai akhirnya Sampai aku dibawa-bawa juga. ini saksi soalnya nggak ada apa-apa kan. Jadi nggak ada apa-apa ya. Iya, nggak ada Jadi apa-apa. murni emang pertemanan dan Murni. kamu bisa berempati karena suami dulu Iya, pernah. sampai dia juga bingung. Waktu pas aku bilang pertama kali aku bilang ke Dian, Di ini temen gue, kita bantu dia yuk gitu. Nah, aku ceritain sama Dian, ya ampun segitunya amat sih lo mak gitu kan. Jadi kemana-mana tuh kita akhirnya bertiga bawa Ferry itu kemana-mana gitu. Kita sampai ke Kuningan ya, ke Jogja apa semuanya untuk Ferry. Berusaha lah, mencarikan gitu. untuk Ferry. Mencarikan Apalah gitu, pokoknya ada opportunity kerjaan untuk lah Ferry. atau Opportunity. apalah Oh, gitu. Dan sekaligus membangkitkan semangatnya Ferry. Iya, Dan Fer, keseharian. semangat, Fer. Aku yakin kamu bisa sukses kayak dulu, percaya deh sama aku. Nah sekarang dia sudah mau menikah kan artinya ya dengan sahabat perempuan tidak bisa seperti dulu lagi berarti Iya, kan. makanya aku harus menjaga gitu kan. Dimana udah ada pasangan berarti kita udah nggak bisa lagi seperti dulu gitu kan, yang mungkin bisa Iya. ngomong ya gimana sih bercanda-bercandaan ya, kita harus jaga itu gitu kan. Ya nggak apa-apa sih gitu. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, memang itu sudah jadi pilihan. Cara profesional bisnis WO aman ya, nggak ada masalah nih. Nggak ada. Nggak ada ya. Sudah Alhamdulillah beres. minggu depan kan langsung ada project. Apa? Minggu depan langsung ada project gitu. Oh minggu depan langsung ada project lagi. Sebagai gini, aku pengen juga kasih tahu, maksudnya kami di sini WO yang menghandle Vena itu bukan hanya
endorse semua barang-barangnya, tapi kitanya juga di endorse juga gitu. Oh, Jadi oke. Kita mengkoordinir semua endorsement, termasuk kita gitu. termasuk kita Termasuk juga. juga. Dimana sebenarnya Kalau total dibilang yang sponsor sudah utama ya. Hah? Kalau dibilang sponsor utama untuk acara ini. Jadi WO ini bukan cuma sekedar WO tapi juga mengendorse gitu yang ya. endorse itu udah 1,3 miliar yang sudah kita Kita berikan, koordinir ya. mengkoordinir teman-teman yang untuk support fair itu nilainya segitu gitu. Nilainya segitu. Iya. Tapi itu tetap berjalan. Enggak Walaupun dong. Kan nggak jadi. Oh, nggak jadi. Kan nggak jadi dilaksanakan karena tidak ada rangkaian acaranya. Tentunya kan nggak jadi semua itu 1,3 nggak jadi semua. M. Walaupun Nggak baju jadi. semua udah jadi. Baju semua nggak jadi dipakai. Itu nggak tahu ya, itu bagaimana nanti vendor-vendor aja yang. Oke. Kalau kita sih secara sekali lagi ya bukan aku yang mundur tidak, tapi Dari pihak sana. dari pihak sana ingin yang menghandle sendiri. ingin menghandle sendiri yang di Bali gitu. Yang di Bali. Dan tidak ada lagi acara semua yang ada di Jakarta. Di Ya, kita Jakarta. menerima keputusan itu juga alhamdulillah, maksudnya ya udah memang kalau memang itu Karena- baik ya udah silakan Oke. gitu. Ini ada quote yang diposting Elma Tiana di Instagramnya. Kita mau tanya ini buat siapa sih gitu ya. Bunyinya, coba bunyinya kita baca dulu. Ingat ya, bodoh bisa diajarin, salah bisa dibenerin. Tapi kalau udah nggak punya rasa hormat dan nggak bisa menghargai orang lain, itu yang susah diobatin. Buat siapa ini? Selain berikut jangan kemana, tetap di Rumpi Musik.